Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Nania Heronisa. Saya adalah mahasiswi Universitas Jambi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai hukum perdagangan internasional yang saya ketahui, teman-teman. Jadi jadi materi yang akan saya bahas itu ada definisi hukum perdagangan internasional, yang kedua ada istilah hukum perdagangan internasional, dan yang ketiga ada tujuan hukum perdagangan internasional. Pertama-tama saya akan menjelaskan hukum perdagangan internasional itu merupakan bidang hukum yang berkembang cepat dengan ruang lingkup yang cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas itu dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi, hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini paling tidak itu disebabkan oleh adanya jasa teknologi, sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara itu bukan lagi halangan dalam bertransaksi selama adanya jasa teknologi. Bahkan dengan pesatnya teknologi sekarang ini, para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekanan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi lainnya itu. Hal ini bisa kita lihat dengan lahirnya transaksi-transaksi yang biasa kita sebut dengan e-commerce. Selanjutnya, hukum perdagangan internasional itu mencakup peraturan, regulasi, dan adat istiadat yang mengatur perdagangan antar negara. Hukum perdagangan internasional adalah alat yang digunakan oleh pemerintah suatu negara untuk mengambil tindakan korektif terhadap perdagangan. Hukum perdagangan internasional ini berfokus pada penerapan aturan domestik terhadap aturan perdagangan internasional dan penerapan hukum perdagangan internasional berbasis perjanjian yang mengatur perdagangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi hukum perdagangan internasional menurut 3 para ahli. Saya menampilkan yang pertama itu dari Rafiqul Islam. Jadi Rafiqul Islam ini menekankan bahwa ada keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan, sehingga Rafiqul Islam ini mendefinisikan bahwa hukum perdagangan dan keuangan sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma, dan praktik yang menciptakan suatu pengaturan untuk transaksi-transaksi perdagangan transnasional dan sistem pembayarannya yang memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan. Selanjutnya ada pengertian perdagangan internasional menurut Michel Sanson. Jadi Michel Sanson berpendapat bahwa perdagangan internasional ini merupakan pengaturan tingkah laku pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran barang, jasa, dan teknologi antar negara. Yang ketiga itu ada Hercules Boysen. Jadi Hercules Boysen ini menyatakan kalau ada 3 unsur definisi dari perdagangan internasional itu sendiri. Unsur yang pertama itu hukum perdagangan internasional itu dapat dipandang sebagai suatu cabang khusus dari hukum internasional. Yang kedua, itu hukum perdagangan internasional itu merupakan aturan-aturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang, jasa, dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Yang ketiga, itu ada hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum nasional yang memiliki pengaruh langsung terhadap perdagangan internasional secara umum. Begitu definisi dari para ahli mengenai hukum perdagangan internasional. Selanjutnya kita masuk ke istilah hukum perdagangan internasional. Jadi istilah hukum perdagangan internasional ini ada banyak. Yang pertama itu ada ekspor, itu merupakan penjualan barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Lalu yang kedua ada impor, pembelian barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga ada WTO. WTO ini merupakan organisasi yang mengatur perdagangan antar negara. Yang keempat itu ada GATT, itu merupakan perjanjian multilateral yang mengatur perdagangan internasional. Yang kelima ada FTA, itu perjanjian perdagangan bebas antara 2 negara atau lebih. Selain yang sudah ditampilkan, itu ada juga istilah-istilah lain seperti contohnya itu barter, konsinyasi, tarif, non-tarif, barir, subsidi, dan sebagainya, teman-teman.
Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tujuan hukum perdagangan internasional. Jadi ada berbagai motif atau alasan mengapa negara atau subjek hukum, yaitu pelaku dalam perdagangan, melakukan transaksi perdagangan internasional. Yaitu untuk fakta yang sekarang ini terjadi itu adalah perdagangan internasional itu sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat. Telah dikemukakan bahwa berdagang ini merupakan suatu kebebasan fundamental. Dengan kebebasan ini, siapa saja harus memiliki kebebasan untuk berdagang. Kebebasan ini tidak boleh dibatasi oleh adanya perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan kepercayaan, perbedaan politik, perbedaan sistem hukum, dan perbedaan yang lain-lainnya. Piagam hak-hak dan kewajiban negara itu juga mengakui bahwa setiap negara itu memiliki hak untuk melakukan perdagangan internasional, teman-teman. Adapun tujuannya, yaitu tujuan dari hukum perdagangan internasional yang pertama, untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik perdagangan nasional yang bisa merugikan negara lainnya. Yang kedua, itu untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara. Yang ketiga itu untuk meningkatkan standar hidup umat manusia. Yang keempat, meningkatkan lapangan tenaga kerja. Yang kelima, mengembangkan sistem perdagangan multilateral, bukan sepihak suatu negara tertentu yang akan mengimplementasikan kebijakan perdagangan terbuka dan adil yang bermanfaat bagi semua negara. Dan yang terakhir itu untuk meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang. Jadi itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Jangan lupa nantikan materi selanjutnya dari saya, Nania Heronisa. Lebih kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.